Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang jaring-jaring makanan di ekosistem sawah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irma sebagai moderator. Nama saya Vika Amelia sebagai pemateri 1. Nama saya Reni sebagai pemateri 2. Nama saya Ilyas sebagai pemateri 3. Nama saya Farhan Suteramani sebagai pemateri 4. Di sini kami memiliki tujuan, yaitu 1. Menganalisis aliran energi pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, menganalisis bentuk piramida ekologis. Yang ketiga, menganalisis bentuk rantai makanan, jenis interaksi antar komponen ekosistem pada jaring makanan, kaitan setiap komponen terhadap fungsi dalam rantai makanan, dan yang terakhir menggambarkan piramida ekologi, yaitu ekologi jumlah, biomasa, dan energi. Saya akan serahkan kepada pemateri 1 untuk menyampaikan materinya. Yang pertama, terima kasih kepada moderator yang telah mengundang saya untuk memaparkan materinya. Yang pertama adalah bentuk rantai makanan. Berdasarkan tipe organisme yang menduduki tingkat tropik, satu rantai makanan dibagi menjadi 2. Macam-macamnya yaitu rantai makanan produsen dan rantai makanan detritus. Rantai makanan produsen adalah rantai makanan yang dimulai dari organisme produsen tumbuhan hijau. Seperti di sawah, dimulai dari padi, yaitu merupakan tumbuhan hijau. Maka jaring-jaring makanan di sawah merupakan bentuk atau tipe organisme makanan, yaitu produsen. Yang selanjutnya ada jenis interaksi antar komponen pada jaring-jaring makanan. Yang pertama ada interaksi antara komponen abiotik. Artinya, dalam ekosistem sawah, komponen abiotiknya tidak hidup saling mempengaruhi komponen abiotiknya atau komponen tidak hidupnya saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya adalah jumlah air yang mempengaruhi kelembapan sawah, panas matahari yang mempengaruhi suhu ekosistem di area sawah, penggunaan pupuk yang mempengaruhi jumlah bahan organik yang tersedia sebagai makanan padi. Yang selanjutnya adalah interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Ada interaksi yang mempengaruhi komponen adalah interaksi abiotik yang tidak hidup mempengaruhi interaksi biotik yang hidup, yaitu contohnya adalah pestisida yang dapat membunuh hama tanaman. Yang kedua, kemarau panjang yang membuat tanaman padi mati. Dan yang ketiga, sinar matahari yang mempengaruhi proses fotosintesis pada padi. Yang keempat, suhu dan kelembapan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman padi. Dan yang kelima, tanaman padi yang melepaskan oksigen sebagai produksi fotosintesis. Yang terakhir, air serta mikronutrien dan mikronutrien dalam tanah yang diserap pada padi untuk melakukan fotosintesisnya. Dan yang terakhir, ada interaksi antar komponen biotik atau antar komponen hidup seperti makhluk-makhluk hidup atau jaring-jaring makanannya. Yang pertama contohnya ada belalang, burung, tikus, bekicot, dan waring yang memakan tanaman padi. Yang selanjutnya adalah belut sawah yang memakan bekicot, ikan kecil, dan keong mas. Lalu ular sawah yang memangsa tikus. Selanjutnya elang yang memangsa tikus sawah. Yang terakhir adalah kompetisi ular adalah kompetisi ular dan elang untuk mendapatkan tikus itu sendiri. Tikus dan elang di sini merupakan titik puncak dari rantai makanan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri 2 untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Kaitan setiap komponen terhadap fungsinya dalam rantai makanan. Produsen. Tanaman seperti padi adalah produsen utama dalam rantai makanan. Sawah, mereka mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui fotosintesis. Lalu kaitan setiap komponen terhadap fungsinya dalam rantai makanan, yaitu konsumen primer. Hewan-hewan seperti siput dan serangga herbivora
misalnya belalang, adalah konsumen primer yang memakan tanaman produsen. Kaitan setiap komponen terhadap fungsinya adalah rantai makanan. Konsumen sekunder, predator seperti ikan katak dan burung pemakan serangga memakan konsumen primer. Mereka memainkan peran penting dalam adalah konsumen sekunder. Predator seperti ikan, katak dan burung pemakan serangga memakan konsumen primer. Mereka memainkan peran penting dalam mengontrol populasi serangga dan menjaga keseimbangan ekosistem sawah. Selanjutnya dilanjutkan kepada pemateri 3. Terima kasih untuk pemateri 2. Kaitan setiap komponen terhadap fungsinya dalam rantai makanan. Konsumen tersier. Di beberapa kasus, ada konsumen tersier seperti ular atau burung pemangsa yang memakan konsumen sekunder. Kaitan setiap komponen terhadap fungsinya dalam rantai makanan. Dekomposer. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur bertindak sebagai pengurai, menguraikan sisa-sisa organik dari tumbuhan dan hewan yang mati. Mereka mengembalikan nutrisi ke tanah. Kemungkinan siklus nutrisi untuk terus berlanjut. Saya serahkan kepada pemateri 4. Terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya, menggambar piramida ekologi terdiri dari 3, yaitu jumlah, biomasa, dan energi. Piramida ekologi jumlah. Piramida jumlah adalah piramida ekologi yang menggambarkan jumlah spesies dalam tingkatan trofik rantai makanan. Piramida ekologi biomasa. Piramida biomasa menunjukkan berat organisme hidup dari masing-masing tingkatan trofik. Piramida ini terdapat di ekosistem terestrial dan akuatik. Pada ekosistem terestrial yang menjadi produsen adalah pohon yang memiliki massa lebih berat dibandingkan konsumen tingkat 1. Selanjutnya yang terakhir, piramida ekologi energi. Piramida energi adalah piramida ekologi yang menunjukkan aliran energi dalam suatu ekosistem. Tidak seperti piramida ekologi lainnya, piramida energi tidak pernah ditemukan dalam keadaan terbalik. Piramida energi selalu lebih besar di bagian bawah dan meruncing ke bagian atas. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan materi sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri. Terima kasih kepada pemateri 3. Selanjutnya, menggambar piramida ekologi terdiri dari 3, yaitu jumlah, biomasa, dan energi. Piramida ekologi jumlah. Piramida jumlah adalah piramida ekologi yang menggambarkan jumlah spesies dalam tingkatan trofik rantai makanan. Piramida ekologi biomasa. Piramida biomasa menunjukkan berat organisme hidup dari masing-masing tingkatan trofik. Piramida ini terdapat di ekosistem terestrial dan akuatik. Pada ekosistem terestrial yang menjadi produsen adalah pohon yang memiliki massa lebih berat dibandingkan konsumen tingkat 1. Selanjutnya yang terakhir, piramida ekologi energi. Piramida energi adalah piramida ekologi yang menunjukkan aliran energi dalam suatu ekosistem. Tidak seperti piramida ekologi lainnya, piramida energi tidak pernah ditemukan dalam keadaan terbalik. Piramida energi selalu lebih besar di bagian bawah dan meruncing ke bagian atas. Selanjutnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan materi sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri. Lalu di sini saya dapat simpulkan bahwa ekosistem sawah adalah sistem yang kompleks dan penting untuk menjaga keseimbangan alam, menyediakan habitat bagi berbagai spesies, serta memberikan sumber daya yang penting bagi manusia, seperti sumber pangan dan air. Dengan memahami dan menjaga ekosistem sawah, kita dapat memastikan keberlanjutan produksi pangan dan kelestarian lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.